Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, malam hari ini malam yang istimewa. Istimewa karena kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewanya ini adalah teman sekamar, teman sepengajian, teman selama di pesantren. Jadi sekitar tahun 76 sampai 79 teman kenal dengan beliau sampai 3 tahun, dan sekarang ketemu lagi bisa mengenang masa lampau. Jadi tema kali ini adalah mengenang masa lampau karena beliau sekarang berdinas di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Di Surabaya. Saya tidak membayangkan dulu ketika beliau masih di pesantren. Beliau sebagai santri, ya kita tahu namanya santri, ya ngono iku. Tapi mungkin karena kecerdasan beliau, karena ketekunan beliau, karena semangat beliau, beliau mencapai prestasi yang luar biasa yang tidak semua rata-rata teman tidak bisa mencapai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Baik. Sekarang tinggal di mana ini? Saya kalau rumah di Malang, tugas di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Anak sudah berapa ya? Alhamdulillah baru 5. Ini sama gitu. Alhamdulillah baru 5. Cucu 1. Baru satu ya? Ya, mau 2 ini. Semua putra putri ada di Malang. Putra saya yang pertama di Jakarta di Wijaya Karya. Putra yang nomor 2 di Jakarta juga di kantor notaris, ya, karena dia dari Magister Kedaruratan UI. Putra yang nomor 3 dia juga kerja di Jakarta juga di PT 5 Liga Mahasiswa, di situ dia. Yang 4 masih kuliah di UIN Malang, yang kelima masih di Ibtidaiyah. Para santri, ternyata beliau bukan hanya sukses sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, ternyata juga bisa mengantarkan putra putrinya menjadi anak-anak yang luar biasa. Nama beliau adalah Muhammad Yasa Al-Ahsan, kalau enggak lupa saya. Muhammad Yasa Al-Ahsan. Ini teman yang berbeda dengan teman yang lain karena seperti keluarga, bahkan kami dengan keluarga beliau seperti keluarga yang saya juga sering berkunjung ke dalamnya, sebaliknya beliau juga demikian. Nih Pak Yasa, setelah keluar dari pesantren dulu, yang ingin saya tanyakan, apa ya kira-kira dari sekian tahun di pesantren yang jenengan tidak pernah lupa? Ada 3 hal kenangan di pesantren. Yang kedua, apa yang jenengan lakukan setelah keluar dari pesantren? Yang ketiga, bagaimana ini prosesnya kok sekarang menjadi hakim tinggi di Surabaya? Ini kan nggak mudah, berarti tidak satu tempat tapi berpindah ke satu dan lain tempat. Yang pertama ini, kira-kira pengalaman apa yang tidak terlupakan? Tentu banyak pengalaman itu. Saya ingin satu saja yang membuat kita ada pengalaman ya, yang sebagai santri. Ini terus terang aja, kita dulu kan tidak sebagai santri yang nurut
yang baik kayaknya tidak, kayaknya menurut rata-rata ukuran santri gitu. Jangan terlalu dibongkar ya. Sebagian saja. Sebagian. Nanti teman-teman mesti guyu-guyu di rumah. Barangkali sampean saya kalau sudah mulai musim hujan, lapar perut, warung tutup, nggak ada yang dimakan. Ya. Kita kan harus masak waktu itu kan, nggak seperti santri-santri sekarang yang tinggal makan. Kita dulu kalau nggak masak juga nggak ngeliwet, istilahnya nggak makan juga. Nah, ini minyak tanah nggak punya, yang ada yang kita andalkan adalah kayu. Mungkin masih punya sangkur itu kan, sangkur tentara itu. Itulah yang barangkali tidak pernah terlupakan, bagaimana kita mencari kayu itu. Ini. Jadi kadang-kadang barangkali tidak contoh yang tidak perlu dicontoh ini ya, untuk yang tidak ditiru. Barang yang bagus kita rusak dulu, baru untuk kita pecah untuk masak ini. Ini barangkali kenangan yang mungkin tidak bisa kita lupakan ya. Jadi tapi ya semuanya kita dulu punya prinsip ya. Prinsip kita itu, kita di pesantren kan free semuanya, nggak bayar. Jadi prinsip kita teman-teman dulu, ilmu kiai aja gratis, apalagi kayunya kan nggak apa-apa. Itu istilahnya. Nah, itu barangkali yang mungkin masih ingat, tidak pernah terlupakan. Itu para santri, tentu pengalaman yang lain sangat banyak. Tapi memang sepanjang yang saya tahu, Pak Yasa ini berbeda dengan saya. Beliau itu ngajinya memang tekun, rajin membawa kitab ke depan para pengajar, para mualim, khususnya yai, dan memang beliau cerdas. Saya tidak salah berteman dengan beliau. Jadi tadi pengalaman yang unik, tentu ribuan pengalaman yang lain gitu. Terus kemudian setelah selesai tahun berapa itu ya? Saya selesai 81. Nah, setelah itu kemana itu? Saya selanjutnya waktu itu sebenarnya sama Pak Kiai diarahkan ke PT IGI Jakarta. Ya, cuman karena mungkin orang tua ya di kampung masih perlu untuk dibantu, ya, sehingga akhirnya mencari kampus yang terdekat. Saya masuk di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang sekarang UIN, dulu kan masih IAIN. Nah, ini. Dalam perjalanan ya sebenarnya kalau dari segi keilmuan kita kan biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa bagi saya. Cuman barangkali hanya berkah kiai. Nah, itu kepada adik-adik, anak-anak kami santri, ya itu jangan, faktor berkah ini jangan sampai ditinggalkan. Yes, ini harus bahkan dicari. Senakal apapun dulu kita itu kan begitu takdim yang namanya sama kiai itu. Sehingga saya sendiri merasakan setelah di kampus ada beberapa tadi banyak pengalaman kita di organisasi, ya, di kepengurusan, di pesantren. Alhamdulillah waktu itu saya sudah mulai di Pramuka, aktif di OSIS ya dulu. Ya, ketepatan ketua OSIS juga saya aktif di IPNU. Begitu saya masuk di Fakultas Syariah, sudah banyak katakan merasa punya pengalaman di organisasi. Saya tingkat pertama sudah ditunjuk sebagai Kosma, komisaris mahasiswa tingkat 1. Kemudian sampai tingkat 2 Kosma lagi, tingkat 3 baru saya sebagai ketua senat Fakultas Syariah Surabaya. Nah, ini. Kemudian juga saya aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di PMII. Nah, ini. Barangkali kalau dari segi keilmuan masih banyak sekali teman-teman yang lebih dari saya. Istilahnya teman-teman dulu, kamu kan menang di tikungan aja istilahnya. Itu istilah menang di tikungan. Ya karena saya sangat aktif di organisasi. Nah, itu barangkali saya rasa semuanya itu karena berkahnya kiai. Ya, kita tidak pernah mengeluh, tidak pernah menolak apa yang diperintahkan oleh kiai. Ada suatu kenangan yang sampai sekarang tidak bisa
kita lupakan dan mungkin entah itu dimiliki oleh santri-santri sekarang atau tidak. Iya. Kita kan biasa kalau hari Jumat ro'an, Ya, betul, ya betul. kita mungkin kerja bakti seperti itu. Suatu saat saya diperintah untuk bersih sama Yai. Allah yarham Yai Badrus itu. Itu bersihkan. Saya ambil kayu, ketepatan itu tempat apa ya? Comberan. Ya. Tempat comberan, banyak sampah, ya pakaian-pakaian santri. Nah, ketika saya mau pakai kayu, saya dimarahi. Tanganmu kamu pakai apa itu? Nah, jadi ya karena kita takzimnya sama kiai, yang namanya jijik itu otomatis hilang saat itu. Seketika itu hilang, ya saya ambil pakai tangan akhirnya kan. Nah, kita bersihkan pakai tangan. Dan ternyata itu luar biasa manfaatnya. Oh, begitu ya. Ya. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang risih, gampang jijik dan sebagainya. Ya, itu sebagai teladan kepada anak-anak akhirnya. Pekerjaan-pekerjaan apapun bisa kita kerjakan. Ya. Itulah yang barangkali pengalaman di pesantren yang membuat kita itu tangguh. Ya, kita tangguh. Kemudian juga kita ukhuwah kita sudah berpuluh tahun punya anak, punya cucu, tapi alhamdulillah kita masih keluarga tidak pernah terlupakan. Karena apa? Ya itu tadi, kita selalu berbagi. Nah, itu kan kita makan bareng, ya mestinya untuk 3, untuk 5 orang alhamdulillah cukup. Ya. Inilah hikmah itu bahwa teman-teman yang di pesantren tempo dulu, karena kalau minum pun adik sekarang kalau santri pakai aqua, kita dulu air sumur kita minum. Air sumur yang air intip. Yang itu intip itu. Itulah yang membuat nanti mungkin episode berikutnya kita jelas setelah kita keluar ya bekerja sebagai orang tua ya. Itu luar biasa. Kita tidak pernah terlupakan dengan teman-teman di pesantren dulu. Ya, ini hal yang luar biasa dan alhamdulillah ketika kuliah di Fakultas Syariah dari sekian ratus mahasiswa waktu wisuda itu hanya 6 yang terbaik. Ya alhamdulillah masih terikut dari yang 6 itu. Itu di situ. Nah, ini semuanya kemudian setelah selesai dari IAIN Surabaya, kemudian ada 2 opsi waktu itu, apakah saya tes dosen atau di pengadilan. Akhirnya dengan keteguhan hati saya memilih untuk tes hakim di pengadilan agama. Dan alhamdulillah lulus untuk tes pengadilan agama. Kemudian ini cukup panjang, saya penempatan pertama itu di Sumatera Utara. Ya, mungkin beda dengan sekarang. Kalau adik-adik sekarang sudah bisa lihat Sherlock lokasinya di mana, kita pakai Google mencari. Kalau dulu ketika saya mendapatkan surat tugas, surat keputusan untuk sebagai cakim, calon hakim, itu tidak tahu saya cari dulu kan hanya mengandalkan peta kita kan. Namanya Pengadilan Agama Kabanjahi. Itu nggak ketemu di peta di Sumatera Utara itu. Nah, akhirnya ya itu tadi, karena kita sudah terbiasa tangguh ya, sudah terbiasa mencari apa-apa dengan sendiri, ya bismillah berangkat saya ke Sumatera Utara. Nah, disitulah baru tahu bahwa Kabanjahi itu kota yang sangat indah, ya, Kabupaten Karo yang barangkali sekarang gunungnya sudah erupsi lagi, Gunung Sinabung. Oh, Sinabung. Nah, di bawah kaki Sinabung itulah Kabupaten Karo itu. Ya, jadi waktu itu perjalanan cukup panjang, 4 hari 4 malam kita ke sana dengan naik bus itu. Nah, 10 tahun saya di sana. Ya, 10 tahun dari pindah ke 4 pengadilan, Kabanjahi, Stabat, 3 ya, kemudian ke Pengadilan Agama Provinsi Sumatera Utara di Medan itu. Nah, ini. Setelah di Medan 10 tahun saya pindah ke Jawa Barat. Itu. Jadi di Medan itu 3 tempat, tempat yang keempat di Sukabumi, Jawa Barat. Saya di situ ada 4 tahun. Setelah itu promosi menjadi wakil di Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Itu di situ juga hampir 4 tahun saya. Waktu saya di Jakarta Utara. Itu Jakarta Utara, ya belum. Ya. Jadi habis
di Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, pindah lagi saya wakil di Bogor, Kabupaten Bogor. Nah, itu nggak lama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke Nganjuk. Waktu itu pernah di Nganjuk, 10 bulan di Nganjuk sebagai wakil ketua masih. Wakil ketua juga. Kemudian setelah di Nganjuk 10 bulan pindah ke Situbondo sebagai ketua Pengadilan Agama Situbondo. Setelah 2 tahun di Situbondo, waktu itu kami dipanggil seleksi, ada asesmen untuk pendidikan ekonomi syariah di Riyadh. Nah, itu di Riyadh, alhamdulillah tes dari sekian banyak pengikutnya, pesertanya itu terjaring 40 hakim yang akan dididik berangkat ke Riyadh. Ya, alhamdulillah saya masuk dari 40 itu. Nah, setelah pulang dari Riyadh tidak lama. Berapa lama di Riyadh? Ada 4 bulan waktu itu. 4 bulan lama. Ya. Jadi di Al-Jami'ah Al-Islam As-Saudiyah. Ya di situ 4 bulan di Riyadh. Habis itu begitu pulang dari Riyadh 1 bulan, nggak sampai 1 bulan, mutasi lagi saya ke Jakarta Utara. Waktu sampean itu sana itu Jakarta Utara. Di sana cukup lama, 1,5 tahun saya di Jakarta Utara. Kemudian pindah lagi sebagai ketua di Pengadilan Agama Makassar, Sulawesi Selatan, selama 2 tahun di sana. Kemudian pindah lagi sebagai ketua di Pengadilan Agama Jakarta Timur selama lebih kurang 3 tahun. Itu pengalaman pindah sampai mentok, istilahnya untuk tingkat pertama itu kalau sudah di Jakarta itu sudah mentok lagi, sudah nggak ada karir yang naik lagi. Akhirnya tahun 2018 awal saya promosi menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Di Ambon. Di Ambon selama 1 tahun. Kemudian baru pindah ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Ini. Melihat perjalanan yang demikian jauh, panjang, berganti-ganti, pasti tidak mudah. Pasti banyak hal yang sangat sulit di perjalanan. Kira-kira yang sampai rasakan itu sehingga sampai sekarang itu kira-kira mental apa ya yang kemudian sampai mampu menjalani semua itu, karena pasti tidak mudah lah berjalan dari daerah ini ke daerah ini, pindah ini, bukan urusan semata kaitannya dengan masalah-masalah hukum, tapi juga keluarga, anak-anak dan macam-macam. Itu pasti sangat berat. Gimana itu? Itu tadi kembali ke basic kita itu. Ya, kalau saya pribadi merasakan itu hikmah barokah ketika kita jadi pesantren. Ini. Jadi barangkali kalau kita ukur di masyarakat, kehidupan masyarakat, sesulit-sulitnya kehidupan seseorang di kampung, itu barangkali tidak sesulit waktu kita hidup di pesantren. Itu bayangkan kita tamat SD harus masak sendiri, kita nyuci sendiri, tidur pun tidak beralaskan ya, kalau ada tikar aja alhamdulillah, kadang-kadang tidak, dan berbantal beras. Nah, ini yang membuat kita tangguh ya menghadapi kesulitan. Kita hidup dimanapun ya barangkali masih lebih enak dari waktu kita di pesantren dulu. Inilah hikmah yang saya rasakan. Kesulitan dulu ternyata ya memberikan memberikan landasan batiniah. Batiniah. Jadi kita merasa enjoy aja hidup. Begitu ya. Nah, itu kemudian tentunya kita kan punya cita di situ kan, punya cita-cita, punya harapan di situ. Di sini, dan punya keyakinan juga sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, kita tidak mengandalkan siapa-siapa, tapi insya Allah selama kita itu istiqomah, kita amanah, kita tekun, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang berarti. Para santri, saya mencatat cerita beliau yang demikian panjang. Ternyata kehidupan di pesantren yang sederhana,
Ya kalau dilihat dari teori pendidikan nyaris tidak masuk akal, ternyata memberikan landasan yang kokoh buat beliau. Yang pertama keberkahan, konsep berkah. Ya. Yang kedua kebiasaan beliau berorganisasi. Ternyata memberikan landasan bagaimana dia menjalani kuliah dan menghadapi kehidupan dalam berbagai penugasan. Keterampilan skill berorganisasi ternyata yang dulu dilakukan di pesantren ternyata banyak berarti. Yang ketiga kehidupan pesantren yang serba mandiri, serba sederhana. Bekerja keras, bermental tangguh, ternyata memberikan semacam kekuatan untuk menjalani sehingga dia mencapai prestasi seperti ini. Membuat semuanya enak, semuanya ringan kan. Semua menjadi ringan ya. Iya. Mungkin inna ma'al usri yusra itu di situ. Kemudian dari penugasan yang banyak tadi mungkin ada pengalaman yang tidak terlupakan, mungkin di pengadilan mana yang nggak terlupakan lah misalnya. Ya intinya itu tadi, kembali lagi tetap kita ke basic pesantren kita. Kita ketika tugas dimanapun tidak hanya sekedar bekerja gitu, tapi namanya panggilan kita, hati kita untuk berdakwah itu tidak pernah lepas. Ya. Jadi kami pernah mengalami masa-masa sulit. Yang namanya gaji pegawai waktu itu berapa tahun itu masih tidak cukup istilahnya untuk makan 1 bulan itu. Begitu ya? Dengan keluarga itu sebelum adanya kenaikan tunjangan. Istri sudah ikut. Oh, ya, di mana pertama kali itu? Pertama kali di Kabanjahe saya masih bujang ya. Kemudian 2 tahun kemudian saya menikah ikut. Dan alhamdulillah anak pertama di Kabanjahe di Sumatera Utara Kabupaten Karo, anak kedua di Kabupaten Langkat Setapat, anak ketiga di Medan, anak keempat di Sukabumi. Wah, setiap hampir pindah gitu. Satu anak kenang-kenangannya. Tapi kita tidak pernah ragu dengan rezeki Allah. Jadi ya alhamdulillah tadi itu dengan kita barangkali dulu kita mengaji kitab-kitab yang tidak besar ya, Fathul Qori, ada Usburiyah, Nasoihul Ibad. Yang itu kita baca, ya alhamdulillah banyak manfaat di situ. Jadi ada kepuasan batin ketika kita mentransfer ilmu yang kecil-kecil kepada masyarakat. Nah, di situ. Jadi alhamdulillah saya tidak pernah lepas dari untuk pengajian-pengajian dari rumah ke rumah ke masyarakat ya. Itu yang membuat hidup kita bermakna, berwarna itu di situ. Sehingga tidak kita hanya fokus ke urusan kantor. Urusan kantor tidak. Sore kita pulang kantor sudah ngaji, nanti malam sudah banyak pengajian dan itu hampir setiap hari kita ngaji. Gitu ya. Nah itu yang membuat kehidupan menjadi lebih nyaman. Itu lebih nyaman, kita lebih bermanfaat. Betul. Ternyata semuanya itu tergantung hati, tergantung mindset kita dalam menjalani kehidupan. Ada ada semacam opini di tengah masyarakat di tahun-tahun terakhir ini, angka-angka gugatan perceraian semakin meningkat konon. Kira-kira sebenarnya seperti apa sebenarnya? Ya, jadi dari beberapa generasi-generasi yang sampai masyarakat yang milenial sekarang ini, ya, itu kembali seperti itu tadi, dia tidak mempunyai basic yang tangguh. Ya. Jadi dari segi fisik maupun psikologisnya, dia ketika dia menjadi milenial, orientasinya itu kan dia berangan-angan, dia target nanti saya sekian harus punya ini. Ya kan banyak sekarang program orang hidup itu kan diprogram. Mungkin kalau kita dulu kan seperti air mengalir saja. Kita ikhtiar, yang penting semuanya kita gantungkan kepada Allah setelah kita ikhtiar. Jadi peningkatan kuantitas dari nilai perceraian sekarang, angka perceraian itu tidak lepas sekarang itu kalau kita dibuat grafik daripada usia. Itu hampir usia 20 sampai 25. Itu yang banyak orang pasangan-pasangan muda yang bercerai. Nah, ini faktor yang pertama,
faktor moral. Ya. Jadi dengan adanya teknologi komunikasi itu, dengan adanya HP, rata-rata banyak begitu ya. Itu faktornya itu kecemburuan. Gitu, mengupload ini, kadang-kadang mungkin dengan budaya sekarang kita dengan adanya WA, dengan IG, sehingga nyambung semuanya itu teman-teman itu. Istilahnya ada mungkin ketika reuni CLBK dan sebagainya. Ini jadi gara-gara HP ini yang banyak orang. Oh begitu ya. Iya, basicnya karena orang itu cemburu suaminya, mungkin akhirnya ya gimana ya, tujuan utama perkawinan sebagaimana sakinah mawaddah warahmah itu sudah nggak tercapai lagi. Gitu ya. Nah, kemudian juga masalah ekonomi. Ya. Tuntutan mungkin makin tinggi, tapi realita perkembangan gaya hidup. Sekarang begitu. Gaya hidup. Orang gaya hidup, ya. Jadi karena tuntutan gaya hidup, akhirnya dipaksakan hutang sana kredit sini, akhirnya kolab juga toh. Nah, itulah yang banyak juga antara faktor yang pertama moral tadi. Moral karena tidak bisa amanah memegang komitmen ya. Cinta kasih keluarga, kemudian faktor ekonomi. Itu yang paling banyak. Yang paling banyak, dan usia itu usia milenial 20 sampai 25 tahun itu. Yang banyak. Begitu ya. Ya pasangan-pasangan bercerai itu. Kadang-kadang kita prihatin lebih lama masa pacaran daripada keluarganya. Masa berkeluarga. Itu sering dijumpai ya. Sering jumpai. Lebih lama pacarannya daripada dia masa berkeluarganya. Ya, para santri, demikian podcast kita dengan seorang teman lama pada saat kita di pesantren Al-Hikmah Purwasi Kediri, di bawah asuhan Hadratus Syekh Allahyarham Ki Haji Badrus Soleh Arif. Kepada para santri alumni Al-Hikmah, masih ingat beliau tahun 76 sampai tahun 81, Muhammad Yasa Al-Ahsan yang malam hari ini berkunjung ke rumah kita dan sempat mengenang masa lampau. Banyak hikmah yang kita petik dari perjalanan beliau. Moga-moga apa yang kita perbincangkan kali ini memberikan inspirasi bagi para santri, juga terlebih santri pesantren Al-Hikmah Purwasi Kediri yang saat ini juga lagi tumbuh sangat luar biasa, dan kita berdoa moga-moga pesantren Al-Hikmah Purwasi tetap semangat seperti dulu para Pak Yai mendidik kita, bersabar atas kenakalan kita, bersabar atas ketidakmanutan kita dan ngawur kita, tapi luar biasanya masih Pak, dalam koridor masih ngaji, waktunya ngaji ya tetap ngaji. Dan Yai berkenan terus berdoa untuk kita, sehingga rasanya perjalanan kita yang panjang lebar ini tetap di bawah doa beliau. Terima kasih Pak Yasa. Sama-sama. Semoga-moga saling berdoa, moga-moga tugas kita masing-masing senantiasa dilimpahi rahmat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Demikian podcast kita para santri. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini, podcast ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Moga-moga podcast kali ini memberikan optimisme kepada para santri yang masih di pesantren dan tidak jelas. Kita dulu juga tidak pernah berpikir yang macam-macam, yang penting belajar. Ya pokoknya ngaji. Nggak jelas, tapi ternyata beliau sampai di hakim tinggi. Ini belum selesai, dia masih akan bekerja keras. Nanti akan kita doakan moga-moga mencapai prestasi yang tertinggi dan menjadi teladan kita semua. Terima kasih akhiran atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.